Apa yang abang lihat sebenarnya? Nah, yang pertama dan ini menurut saya yang harus disuarakan oleh generasi muda, Bang, generasi milenial khususnya kan, Oke, siap. adalah terkait politik uang, Bang. Nah, ini yang menurut saya berbahaya dan termasuk kenapa sekarang KPK ada tangkap beberapa kepala daerah, itu ya karena politik uang ini yang terlalu tinggi, Bang. Nah, ini yang menurut saya kalau kita ingin generasi muda itu bisa masuk ke politik, bisa kemudian berbuat, berdampak, kita harus menolak politik uang ini, Bang. Nah, Oke. ini yang harus digerakkan oleh generasi Ini muda. sistemnya ke masyarakat atau sistemnya diperpolitikan untuk sebagai pencalonan ya, yang menurut abang? Iya, dua arah nih, Bang. Artinya Harus dua apa? arah ya? Pertama, Kembali lagi bersama kami di MK Official dengan saya Jiki Bunte. Saat ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi bersama seorang tokoh muda yang sangat menginspirasi. Beliau asli Batak dan kita akan bahas semua tentang beliau Napak Tilas Saat Sinurat. Apa kabar bang? siap, Bang. Makasih, Bang. Sehat, Bang. Terima kasih, Bang, sudah diundang. Komisaris di beberapa tempat bang. Bukan, Bang. Hanya satu tempat aja, Bang. Oh satu tempat, tapi punya usaha juga. Ada bergerak juga di beberapa usaha, Bang. Oke. SD di mana bang? Kalau SD lahir di Pekanbaru, Bang, di Riau. Mm-mm. Nah, SD di Medan, di Oke. Antonius. SD Antonius. Santo Antonius, Ha-ha. terus SMP di Putri Cahaya. Tetanggaan ya? Tetanggaan, Ha-ha. satu yayasan itu. Ya. Kemudian SMA di SMA 1 Medan. Wah. Jadi kita lahir di Riau, kemudian jadi anak Medan. Nah, kira-kira. Hal yang nggak bisa dilupain bang di waktu masa kanak-kanak di Medan itu. Kalau waktu masa kanak-kanak yang paling terasa itu kan kita dulu itu ya karena saya juga di sekarang pas udah kuliah kan bergerak di aktivis lintas agama. Nah, waktu SD SMP itu kita itu nggak ada sekat-sekat perbedaan. Iya. Artinya ya kita berbeda agama, berbeda suku tapi ya cair aja. Uh-uh. Kita bermain-main dengan teman-teman, tidak kita tanya dia dari agama atau suku apa. Heeh. Pas hari raya kita bisa saling berkunjung. Nah, itu yang satu yang saya rasakan waktu di Medan. Oke, berkunjung. Ya, saling kan berkunjung waktu acara Natal misalnya, Ah. teman-teman bisa ada yang berkunjung dari yang beda agama kita. Sebaliknya juga waktu Lebaran kita juga bisa saling berkunjung. Siap. Nah, itu yang saya rasakan dulu waktu saya masih anak-anak lah di Medan. Itu hanya di hari-hari besar atau di keseharian, misalnya main gundu bareng sama Ya, main-main kita main kelereng kan, guli kalau nggak salah namanya Di dulu di Medan Medan ya. kan, Ah. kelereng, terus ya berbagai macam lah kita permainan waktu masih anak-anak kan, tidak ada kita membeda-bedakan dan tidak ada kata-kata yang kemudian saling inilah menjelekkan satu sama lain. Nah, itu satu yang saya rasakan kehidupan toleransi yang ada di kota Medan begitu. Berarti cinta Medan ya. Ya pastilah, namanya di situ kita ini kan hidup dari sejak sekolah sampai kemudian besar ya pasti kita cinta juga dengan kota Medan ini, Pak. Siap. Eh, Masa remaja nih bang. Remaja mungkin SMP kelas 2 kelas 3 lah ya kita bahas ya. Cinta pertama di kelas berapa bang? Aduh, bahaya nih, Bang, kalau nanti Ya, harus dibongkar semua kalau dong. ditonton sama istri bahaya nih, Bang. Ya, Tapi enggak lah, tapi istri pun tahu, Bang. Semua juga udah kita ceritakan. Kan. Ya kalau apa ya tertarik sama orang ya SMP pasti namanya anak muda kan, Bang. Remaja ya pasti ada aja di SMP. Kemudian juga di SMA pasti ada. Coba kita mau kupas yang pertama deh. First love. Aduh, ini bahaya nih. Gawat nih nanti, Bang. Jangan sampai nanti disalahartikan, Bang. Enggak dong, enggak disalahartikan dong. Jadi ya bagaimana kita dalam arti lain kisah-kisah ini ada juga menuntut abang menjadi sosok yang seperti ini kan. Gitu. Udah agak lupa, Bang. Yang kita ingat sekarang cinta sejati kita, Bang. Oke. Dulu di sekolah SD, SMP, SMA aktif organisasi. Iya, Bang, ya? aktif di organisasi. Jadi khususnya di SMP. SMP saya aktif di ada majelis perwakilan kelas.
Kemudian juga biasa kita ada di ekstrakurikuler olahraga. Nah, kemudian di SMA juga, di SMA Negeri 1 saya aktif ada di Remaja Kependudukan namanya. Kemudian di persekutuan PA-nya kita, PA Bukit Sion. Nah, itu saya aktif, bahkan kita pernah membuat salah satu festival core vokal group yang besar lah di Kota Medan, Medan. di Kota Medan. Itu banyak pesertanya juga sampai puluhan orang. Oh. Nah, kemudian juga selain organisasi, saya juga tertarik juga banyak memang bergerak di entrepreneur. Mulai belajar tuh entrepreneur dari sejak kecil sebenarnya. Iya, Jadi saya ada pengalaman tuh Bang kan, dan mungkin teman-teman juga perlu tahu juga ini. Jadi waktu saya masih SD itu di Santo Antonius kan ya, kita kan biasa dikasih uang jajan. Iya, Nah, benar. uang jajan saya itu paling cuma bisa beli snack doang, makanan. Iya. Mungkin roti-roti atau apa. Tapi kalau untuk beli makanan dan minuman itu pas-pasan. Iya. Nah, jadi saya mikir ini gimana nih aku nih caranya bisa beli makan tapi dapat minuman juga. Nah, ternyata di tiap pulang sekolah itu kan ada penjual minuman Coca-Cola yang biasa dorong-dorong itu yang warna merah kan, mereka dorong-dorong terus nanti berhenti nanti di depan sekolah. Nah, saya lihat dia itu kesulitan untuk buka botol, kasih masukin ke gelas, kasih ke plastik, kasih ke siswa kan, terus ambil uang, jadi kelabakan. Jadi saya tawarkan, bisa nggak saya bantu dia tiap hari, saya dikasih aja satu botol minuman. Nah, jadi udah saya di situ pulang sekolah langsung ke sana, orang mungkin main kelereng lain-lain, saya langsung ke situ, saya bantu dia bukain botol, dia tinggal masukin ke plastik, kemudian nerima uang kan, dan saya dikasih satu botol. Dan gitu. itu SD kelas 4, kelas 5 mungkin. Iya, Nah, jadi itu terus rutin tiap hari, akhirnya saya bisa beli makanan, tapi minumannya dulu kan kita Bang minum Coca-Cola itu udah wow kan. Dan teman-teman bilang iri, kok banyak ini ya uang jajan ya, bisa. Saya bilang saya kerja di situ. Ya karena saya berpikir gimana saya bisa dapat minuman ini tanpa harus keluar uang kan. Nah, menurut saya itu salah satu bekal ya untuk kemudian saya sekarang juga ya bergerak juga di entrepreneur kira-kira gitu. Iya. Jadi sambil di organisasi ya sambil juga pelan-pelan belajar usaha Bang. Oke. Kuliah di ITB. Iya di ITB Bandung. Ambil Teknik geodesi, pemetaan. Iya. Jatuhnya ke pemetaan sosial Bang. Kalau geodesi ini kan pemetaan jarak ukuran pengukuran bumi. Kita pemetaan sosial sekarang Bang. Kenapa bisa apa ini Bang? Masuk ITB bisa jadi atau pemetaan sosial? Pemetaan sosial lah. Ya, jadi kan kita masuk ITB ini karena orang tua saya dulu dari sana juga Bapak kan. Jadi kita dari kecil itu ya di doktrin itu memang ya kuliah Harus di sana. ITB. Nah, puji Tuhan ya bersyukur bisa masuk. Cuman ketika sudah masuk di sana ya biasa Bang, perantauan ini kan akhirnya sering main-main Bang. Karena selama ini sama orang tua tiba-tiba merantau ke Bandung, kita bisa main futsal, main game online dan lain-lain. Akhirnya ya akademi agak agak kesulitan. Nah, kemudian pelan-pelan ya kita coba bangkit lagi kan Bang. Kalau walaupun di situ kan kita melihat ya ada kekecewaan lah karena kemudian nilai akademik menurun ya, tapi kita kan belajar bangkit lagi. Nah, kemudian sambil aktif mulai mengejar ketertinggalan, saya aktif juga di organisasi. Nah, di organisasi inilah saya lihat banyak belajar Bang tentang kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, termasuk menyelesaikan masalah kalau misalnya di organisasi ataupun di luar kan Bang. Nah, dari situ kemudian jadinya ternyata bukan hanya berenang, nyebur jadinya sampai sekarang gitu. Bicara nyebur itu nyebur yang gimana nih Bang? Ada yang nyebur langsung keluar dingin gitu kan? Kalau saya mikirnya ya pasti itu takdir Tuhan juga kan Bang. Kalau bicara soal tidak ada yang kebetulan maksudnya kan. Artinya ya mungkin ini memang arah dari Tuhan juga bahwa kita memang ya nggak pernah saya terpikir aktif di organisasi sampai sedalam ini. Saya di GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia jadi ketua umum itu tidak pernah saya pikirkan dan mimpikan dulu. Tapi ya saya mengalir saja. Saya lihat bahwa di sini mungkin panggilan saya, kita terlibat bagaimana mendorong pemuda-pemuda itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang siap mengabdi di berbagai bidang, melihat berbagai isu sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Nah, lambat laun ya akhirnya mengikuti itu terus. Nah, sempat terpikir ya sudah
mulai bekerja yang lebih profesional saja, maksudnya kantoran. Iya, iya, iya. Karena kan namanya di organisasi ini kan pasti waktu tersita banyak, Iya. makanya lebih tepat sambil berentrepreneur kan bang. Mm-mm. Nah saya pengen cobain, ternyata tetap memanggil bang, tetap ditarik lagi ke sana. Akhirnya Iya. sudah mengalir lah, kita ikuti sambil berwirausaha. Ada saya buat konveksi, kemudian juga waktu itu ya bang bikin konveksi. Waktu masih kuliah itu saya udah nerima jasa konveksi bang. Entrepreneurnya Entrepreneur, masih iya. itu ya. Ha. Nah kemudian yang lain, nah sambil kemudian bergerak di organisasi bang. Oke. Gitu. Kepemimpinan, organisasi, terus Kewirausahaan, kewirausahaan. Itu tuh nggak jauh. Kalau saya merangkumnya itu politik, Bang. Aduh. Satu kata dari 3 kata itu adalah politik. Yakin cebur ke politik ini, Bang? Kalau soal politik ini kan, kalau kita di organisasi bang, di Ajor itu ada high politik. Itu politik tentang bagaimana mahasiswa dulu tahun 98, tahun 66 juga dulu itu menyuarakan terkait ketidakadilan, Iya. terkait persoalan-persoalan ketimpangan dan lain-lain. Nah itu kan high politik, siapapun itu harusnya punya kewajiban untuk bersuara bagaimana supaya kita bisa mewujudkan keadilan, kebenaran di Indonesia. Tapi bicara politik yang praktis, nah itu nggak semuanya yang kemudian terpanggil. Nah itu orang-orang yang mungkin maju sebagai anggota dewan, sebagai misalnya kepala daerah, birokrat misalnya dan lain-lain, kepala desa dan lain-lain. Nah ini memang nggak banyak orang yang punya passion ke sana. Nah jadi saya di GMKI dulu di organisasi ya belajar yang pertama tadi, melihat misalnya ada persoalan diskriminasi, ada ketimpangan pembangunan dan lain-lain. Kalau sekarang itu kan Nah, dulu. makanya Kalau itu sekarang, bang, ini kan biar mengalir ya kan. Nah, karena itu kemudian akhirnya terpanggil juga. Karena nggak semua orang tertarik masuk politik. Nah, saya sendiri tertarik. Oh, ini kayaknya saya perlu masuk ke dalam. berarti Karena 2024 nyalek nih atau nah itu belum tentu nyambut bang, nih? belum tentu. Kita lihat situasi. Tapi 2019 lalu saya maju. 2019 kan saya maju calon DPD bang dari Riau. Siap. Di kampung halaman kelahiran bang. Kan saya lahir di Riau. Jadi opung saya berpesan jangan lupa kembali ke tempat kelahiran, ke Pekanbaru. Makanya 2019 saya maju Dewan Perwakilan Daerah dari Riau, tapi belum beruntung bang. Oke, Tapi belajar di situ kita Siap, melihat ya fakta realita politik itu seperti apa, ya di situ saya belajar jadinya bang. Makanya 2024 nih kita lihat dulu. Jadi sudah menjalani politik praktis dengan menjadi calon DPD 2019. Apa yang abang lihat sebenarnya? Nah yang pertama, dan ini menurut saya yang harus disuarakan oleh generasi muda bang, generasi milenial khususnya adalah terkait politik uang bang. Nah ini yang menurut saya berbahaya, dan termasuk kenapa sekarang KPK ada tangkap beberapa kepala daerah, itu ya karena politik uang ini yang terlalu tinggi bang. Nah kita tahu ada namanya kos politik, misalnya cetak spanduk, kita misalnya buat spanduk gitu kan, kumpul kadang kita beli makanan kan, kadang nggak mungkin kita nggak siapkan kopinya apa, itu kos politik. Oke. Tapi politik uang yang bahaya itu apa bang, ketika kita harus ngasih 50.000, 100.000, 200.000 ke konstituen. Nah kemudian biaya-biaya lain termasuk bang ya membeli suara, misalnya membeli kursi misalnya supaya bisa jadi calon kepala daerah dari partai politik. Nah ketika ini terlalu besar, apa yang akan terjadi bang? Ya, orang akan berpikir bagaimana ini kembali, dan disitulah kemudian terjadi potensi korupsi tadi. Nah itu pertama yang saya lihat. Dan yang kedua, orang-orang yang punya integritas, punya komitmen, punya keseriusan untuk bisa masuk ke politik tapi nggak punya uang, ya gimana dia bisa menang bang ketika berhadapan dengan politik uang. Akhirnya kita yang generasi muda ini kan banyak ya orang yang baru lulus, mungkin selama ini aktif di aktivis, bekerja mungkin paling baru berapa tahun, paling berapa dia punya uang simpanan tabungan. Kalau itu kemudian dia maju, ya mungkin kalah bertarung bang, yang seperti saya hadapi. Nah ini yang menurut saya, kalau kita ingin generasi muda itu bisa masuk ke politik, bisa kemudian berbuat, berdampak, kita harus menolak politik uang ini bang. Nah ini yang harus digerakkan oleh generasi muda. Ini sistemnya ke masyarakat atau sistemnya diperpolitikan untuk sebagai pencalonan ya, yang menurut apa yang? Ya dua arah nih bang. Artinya harus apa? Dua arah, ya? Pertama ke partai politik itu sendiri. Nah partai politik ini kan harus benar-benar mendorong kader-kadernya, bukan yang kemudian karena bisa bawa uang kemudian ditunjuk untuk jadi calon. Harus memang ada kaderisasi yang memang dilihat apa, integritasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Tapi kekuasaan itu mahal bang. Kenapa? Kekuasaan itu mahal. Nah itu kan balik ke mindset bang. Nah makanya kita mindset ya. Ya mindset kita sekarang, kekuasaan itu untuk pengabdian atau untuk
kepentingan kelompok tertentu, elitnya saja. Jadi Nah, menurut abang apa itu? ya, namanya kekuasaan itu ya itu adalah ladang pelayanan, Bang. Tempat kita kemudian bisa berbuat ke masyarakat, ke rakyat kita yang sekian ratus juta ini, Bang. Bukan hanya orang-orang tertentu. Nah, Oke. ketika kita ya logikanya aja, Bang, ketika kita misalnya sudah keluarkan uang untuk bisa dapat kursi jadi calon kepala daerah, kan biasa butuh 4 kursi, 5 kursi, per kursi mungkin biayanya besar kan? Heeh. Atau misalnya untuk jadi anggota dewan, dia harus siram ke masyarakat, bahkan di kampung halaman kita Sumatera Utara Paling tinggi bisa pasti sampai ya? 500.000 sampai 1 juta. 1 juta per Nah, kepala. bayangkan itu, Bang. Ah. Dan itu nggak tahu gimana bisa berjalan begitu kan? Isunya Nah, bang ya, iya, isunya namanya kita ya itu kan bisa berjalan. Saya dengar-dengar terus kan, cuman Iya. saya nggak pernah lihat memang karena saya kan di sini. Iya. Nah, ketika itu terjadi, Bang, ya pasti orang yang maju ini dan menang dia pasti berpikir gimana uangnya kembali. Dan di situ kan terjadi potensi korupsi tadi, Bang. Nah, makanya menurut saya kita harus mengubah pola pemilihan umum itu. Jangan lagi ya kita memberikan toleransi atau memberikan ya membiasakan masyarakat kita dengan ini tadi, dengan yang Ini harus uang kita mulai tadi. dari siapa, Pak? Nah, pertama dari partai politiknya menurut saya. Karena itu yang terstruktur. Masyarakat ini kan memang meminta, tapi kalau dari sejak partai politik, Bang, sudah diajarkan seperti itu kepada para anggota calon-calonnya, Iya. baik yang maju caleg maupun calon kepala daerah, ya mereka akan berupaya untuk tidak lakukan. Ketika ada yang melakukan, ada tindakan tegas dari partai atau misalnya dari pengawas, misalnya kepemiluan, Bawaslu kah, atau polisi bahkan dan lain-lain. Nah, masyarakat yang mungkin selama ini sudah dinababokkan dengan politik uang, akhirnya dibelajar tentang ya pendidikan politik yang sebenarnya seperti apa. Ya mungkin selama ini sudah sering kena siram kan, tapi karena ada dikasih pendidikan politik, partai juga tegas melarang, Bawaslu kemudian KPU termasuk juga aparat kepolisian juga melarang, ya masyarakat yang sudah terbiasa pun tidak lagi meminta. Saya pengalaman, Bang, waktu maju DPD tahun 2019, ya ada masyarakat kita yang saya sudah cerita apa yang harus saya perjuangkan, apa yang ingin saya lakukan, apa track record saya sebelumnya. Pertanyaannya wani piro kan? Apa ada kalau bahasa Bataknya ada apa? Tugu-tugu. Tugu-tugu ro. Bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya ya itu yang menurut saya khususnya untuk generasi muda, Bang, seperti kita, mungkin Abang juga punya niat suatu saat nanti. Ya kalau kita berpikir kita nggak punya uang, ya sudah, niat itu kita buang jauh-jauh. Nah, ini kan bahaya. Akhirnya siapa yang masuk ke sana? Orang-orang yang ya punya uang, mudah-mudahan punya uangnya dia memang orientasinya mau membangun masyarakat. Jangan juga kita salahkan, Bang, ya gitu. Iya. Ada juga mungkin dia memang kumpulkan uang, suatu saat dia ingin mengabdi tanpa memikirkan lagi uang ini kembali. Ya. Tapi apakah 100% orang seperti itu, Bang? Kan nggak juga. Nah, ini yang menurut saya kalau kita biasakan terus, berbahaya untuk politik kita ke depan. Nah, makanya berbicara 2024, tadi Abang tanya, saya masih mikir-mikir, Bang. Cool. Fokus saya melawan politik uang ini dulu. Oke. Melawan politik uang, kalau nggak langsung terjun, ya makanya melawan politik uang ini bagaimana caranya nggak melawannya? bisa dilakukan oleh satu orang, Bang. Iya. Makanya saya tadi kan ajak teman-teman muda, baik yang mau maju maupun yang sebagai pemilih, ini kan semua partisipasi, Bang. Artinya pemilih pun punya peran besar untuk melawan politik uang, bukan hanya kita yang maju. Apa daya, Bang, kita berdua maju nanti 2024 untuk melawan politik uang? Yang punya daya itu apa? 50% generasi muda yang nanti jadi pemilih, Bang. Itu yang punya daya untuk melawan itu. Seksi nih, Bang. 50%. 50% itu, Bang. Nah, itu yang kita ingin ajak. Ayo teman-teman, apa sih uang 50.000 100.000, Bang, untuk 5 tahun kebijakan minum di Starbucks ya habis sudah, Bang. habis. Kalaupun 500.000 katanya ya 1 bulan habis, Bang. Tapi 5 tahun kita nggak bisa lagi menyuarakan aspirasi kita, Bang. Nah, itu yang menurut saya pendidikan politik untuk generasi muda ini yang penting untuk kita terus lakukan, Bang. Apalagi lihat podcast ini, Bang. Itu yang kita harapkan, Bang. Itu tujuan utama kita adalah bagaimana generasi muda melek dengan situasi yang ada sekarang ini. Oke, sekarang Abang udah menjadi salah satu komisaris ya. Ya, puji Tuhan. Dan dengar juga komisaris independen. Komisaris independen. Itu luar biasa loh, Bang. Perjuangan berarti, Bang, ya. Ya itu ya memang harus berjuang lah, Bang. Coba diceritakan, Bang, kenapa bisa itu, Bang? Jadi yang komisaris ini kan, Bang, baru ditunjuk tanggal 21 Januari yang lalu. Itu baru saya ikut rapat, dibacakan ada pengangkatannya. Nah, ini sebenarnya kan
nggak pernah terpikir oleh saya juga. Ya kita kan berpikirnya selama ini ya berjuang aja untuk masyarakat, bergerak di entrepreneur, Iya, iya. sambil bantu juga ya menjaga inilah bang, menyuarakan tadi aspirasi-aspirasi tadi, mengadvokasi masyarakat dan lain-lain. Nah ternyata ada bertemu dengan senior yang kemudian melihat perjuangan kita dan juga ingin mendorong kita mungkin naik kelas lah, maksudnya perjuangannya itu tidak hanya dari luar saja tapi juga mulai ikut bisa bantu membenahi di dalam. Itu ada senior kita Bang Marwar Sirait. Mungkin abang tahu juga ya kan, Iya, iya, salah iya. satu Saya tokoh saya Batak salut juga lah sama yang beliau, ya. aktif. Nah beliau kemudian yang memberikan ruang itu kepada kita. Jadi beliau ajak ngobrol, ajak ketemu, ajak ini, kemudian ya beliau dorong. Dan Itu ada proses pendaftaran, Bang. enggak ya, kalau itu mekanisme di internal saya tidak terlalu tahu kan bang. Yang pasti saya ditanya kesiapan, kemudian saya karena kebetulan bertepatan basic keilmuan saya kan geodesi bang, S1. Iya. Nah S2 studi pembangunan. Nah dari sejak S1 saya lebih banyak skripsi saya itu berhubungan dengan laut. Oh. Nah S2 kemudian iya. berhubungan dengan Pembangunan. poros maritim dan tol laut. Iya, Itu S2 iya, iya. saya, Iya, iya. tesis saya kan. Jadi ketika ditanya ya saya lihat-lihat, saya pelajari. Nah saya kayak tertarik dengan rencana pemerintah Pak Jokowi soal pembangunan tol laut, poros Siap, maritim. siap, Makanya siap. saya rasa coba di pengembang pelabuhan Indonesia. Nah ternyata puji Tuhan pas memang benar di Butuhkan. di posisi itu, di pengembang pelabuhan Indonesia tadi. Dan ini Siap, yang siap. saya lagi belajar terus, cari masukan juga apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengembangkan pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini masih saya juga karena baru mulai kan bang, jadi masih terus belajar lah soal itu. Oke. Gitu. Berarti muda sudah mendapatkan sedikit hasil dari kerja keras. Ya Artinya menurut saya bukan ini justru lagi kerja keras bang, iya, sedih. bukan hasil ini, Oke. Bang. Lagi bekerja keras dan punya pemikiran untuk hal yang lebih dalam lagi, yaitu dunia politik. Kenapa tidak langsung memutuskan aja bang dari sekarang? Kan 2024 bulan 2 ya pemilihan legislatif kalau nggak tidak salah. Kenapa nggak langsung memutuskan? Yaudah, kalah ya kalah, nggak apa-apa. Yang penting kita lawan politik uang gitu. Kan kita kan semua namanya punya rencana bang ya, punya skenario kan. Jadi kita kan nggak mau bertarung itu, berjuang itu kemudian kalah. Kita Iya. berpikir itu ya gimana itu, karena kan suatu posisi itu kan kita bukan ngejar posisinya bang, Iya. tapi dengan posisi itu kita bisa berbuat yang lebih besar bagi masyarakat. Iya, Nah termasuk benar. misalnya tadi sebagai komisaris, ya saya bukan mengejar posisi komisarisnya, maka itu bukan hasil. Justru itu langkah awal bang, Langkah untuk awal, apa ya. yang bisa kita lakukan lewat posisi itu, paling tidak di lingkup anak-anak BUMN ini kan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah makanya terkait maju politik pun ya saya juga tentu kan harus lihat bagaimana rencananya supaya itu bisa tercapai. Jadi bukan berjuang untuk kalah. Ya kalaupun nanti bertarung dan kita berupaya menang tapi kalah kan itu jalan Tuhan. Iya, Tapi jangan iya. kita tarung itu untuk kalah. Ya untuk Oke, apa oke, kan oke, bertarung oke, untuk kalah oke. bang. Kira-kira seperti itu. Siap, Nah makanya kalau bicara soal 2024 tadi, ya saya untuk sekarang ini bagaimana kemudian bergerak untuk bisa kemudian mengajak semakin banyak generasi muda untuk melawan politik uang tadi bang. Oke, caranya gimana bang? Lewat podcast saya, selain lewat podcast gini, lewat sosial media. Nah yang pertama kan saya masih aktif di organisasi bang. Jadi Iya. sekarang saya aktif di GAMKI, Iya, Gerakan iya. Angkatan Muda Kristen Indonesia, sebagai sekretaris umum. Nah ketua umumnya Bang William Wandik, beliau anggota DPR RI dari Papua. Iya, iya. Nah kita sekarang di GAMKI itu ada membuat lembaga kepemiluan. Jadi pendidikan pemilu bang. Iya, iya. Nah, jadi kita menggerakkan GAMKI di provinsi sampai ke kabupaten kota tentang pendidikan pemilu. Karena kan kita pasti harus mencari, nggak bisa saya sendiri atau ketua umum aja koar-koar bersuara sendirian Ya, itu dari dia. pusat. Nah, kita harus siapkan lokal-lokal hero-nya, orang-orang yang bisa bergerak di daerah-daerah. Nah, ini yang saya dengan teman-teman di DPP GAMKI itu bergerak melalui GAMKI untuk mendorong kader-kader kita di daerah. Mereka yang kemudian nanti bersuara juga di daerah-daerah, sehingga ini bisa seperti bola salju kan bang. Iya, Artinya iya. ya terus bergerak di daerah, mengajak ya semakin banyak orang ketika bicara politik jangan lagi melihat apa yang ada di kantongnya, Fulus gitu tapi ya. lihat profilnya. Iya, Ini orang iya. yang bagus nggak, rekam jejaknya bagaimana, dia punya visi nggak untuk membangun masyarakat. Iya. Nah apakah dia
punya rekam jejak yang jelek atau seperti apa, nah itu kan yang harus dipelajari dan kemudian disosialisasikan, misalnya karena Gamki di orang apa Kristen kan ke gereja-gereja. Nah saya pernah bicara bang waktu saya DPD, cerita sedikit bang, waktu saya sumbang di gereja kan diundang oleh gereja, ya kita mungkin biasalah namanya mau memberi bantuan bang, saya bilang jangan lihat apa yang saya sumbangkan, karena bapak ibu juga jangan-jangan lebih besar sumbangannya dari saya. Iya. Ya lihat aja saya ini layak nggak untuk dipilih oleh bapak ibu. Kalau menurut bapak ibu layak, ya mari pilih saya. Tapi kalau tidak layak, tidak, jangan dilihat dari sumbangan saya untuk gereja, karena saya yakin bapak ibu juga pasti jauh lebih besar sumbangannya daripada saya untuk gereja kita ini. Artinya apa? Saya ingin mengubah mindset orang-orang bahwa jangan dilihat oh ini ngasih besar, oh, udah kita pilih dia, atau oh ya kita minta uangnya seperti ini. Ya lihat profilnya begitu. Nah itu yang menurut saya ya harus kita bangun dari teman-teman muda, kira-kira seperti itu bang. Tapi bermarga Batak, kira-kira suara itu gini kan dalam budaya Batak itu punya banyak aturan-aturan ya bang. Kalau orang muda itu kan cenderung dipandang ya masih muda, masih belum layak. Padahal kita pengen kampanye seluruh Indonesia. Nah kalau ini abang mau melihatnya dalam konteks Indonesia atau dalam konteks orang Batak? Enggak, maksudnya gini kan, kita harus memperbaiki di rumah kita dulu sebelum kita perbaiki. Kalau pengalaman saya bicara karena kan saya banyak maju waktu maju DPD banyak masuk ke komunitas Batak, soal muda atau apa itu nggak ada persoalan bang. Enggak Kalau ya? yang saya alami ya, Enggak nggak ya? ada kemudian dibilang masih terlalu muda atau apa sebenarnya. Walaupun ya karena ada lawan saya juga yang lebih tua ya pasti dimainkan isu itu. Tapi kalau yang saya bisa ngobrol dengan orang-orang masyarakat, tokoh-tokoh, mereka nggak mempersoalkan karena mungkin usianya masih lebih muda atau bagaimana. Kecuali ada yang mainkan negatif campaign-nya kan seperti itu. Jadi menurut saya ya kita percaya diri aja bang. Jangan kita merasa rendah karena diri kita muda. Boleh, Ya, boleh itu diutarakan ke teman-teman ya, kita bang. Artinya kita jangan pernah merasa rendah kalau diri kita muda, tapi ya kita tunjukkan lewat sikap, tindakan, pikiran, perbuatan kita, dan orang akan melihat pada akhirnya. Ya tentu harus rekam jejaknya juga memang bagus. Jangan hipokrit kan bang, beda yang diucapkan dengan yang dilakukan selama ini. Nah ini yang menurut saya kita generasi muda harus bisa lakukan bang. Jadi jangan kita justru nggak percaya diri. Ya, gitu. ya, itu yang kita harapkan. Jadi apabila pemuda itu percaya diri seperti abang semua gitu, pasti akan lebih ya saya produktif. juga kan ya nggak juga percaya diri terus bang, pastinya ada juga ya kayak kemarin ditunjuk misalnya ini kan ada juga kita merasa bisa nggak ya, mampu nggak kita ini ya, Tapi mampu tapi kan pasti kan. di situ kan kita justru jangan jadi buat kita kabur kan bang, Iya. justru itu kan jadi dorongan, ayo kita belajar lagi, baca-baca, cari info, kembangkan diri, nah seperti itu. Nah jadi kalau ada teman-teman yang memang punya panggilan apa mau di politik, sosial, ekonomi, ya percaya diri itu kalaupun merasa minder bukan kemudian kabur ya, tapi ya kita justru harus belajar kembangkan diri. Ya gimana kita kejar mimpi kita kalau kita nggak mau kembangkan diri bang, ya kayak abang kan saya lihat misalnya punya mimpi untuk bisa mengembangkan podcast ya pasti kan banyak tantangan kan bang, jatuh bangun, tapi ya kita maju terus. Nah itu yang menurut saya ya harus dimiliki oleh generasi muda begitu bang. Siap. Oke bang. Pertanyaan terakhir mungkin, tapi bukan terakhir sekali bang ya. Nanti terakhir sekali. Terakhir yang kesekian ya. Terakhir. Apa hal yang menurut abang yang paling mempengaruhi sosok abang sekarang ini? Yang paling mempengaruhi ini pastinya orang tua bang. Walaupun saya karena semakin banyak kesibukan kadang komunikasi yang sering terbatas kan, dan mungkin udah lama lah maksudnya ketemu nggak bisa karena orang tua saya di Medan kan. Tapi kan lewat WhatsApp, lewat pesan-pesan itu mereka selalu mengingatkan, terus mengarahkan untuk kemudian bisa tetap menjaga sikap, menjaga performa, integritas, menjaga diri kan, supaya ya semakin tinggi pohon kan semakin banyak gangguan angin pastinya kan bang. Kalau masih kecil mungkin nggak ada terasa, tapi kalau udah makin tinggi kan makin besar gitu. Nah itu yang terus diingatkan oleh orang tua. Nah kemudian keluarga juga, ada anak-anak, istri, semua itu kan juga menjadi penyemangat bang, bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana ke depan itu kita ingin ya
Bisa dirasakan. ya bisa banyak dirasakan oleh anak-anak kita juga, tidak lagi merasakan ya intoleransi bang, karena saya kan banyak fokusnya di organisasi lintas agama. Ya kita nggak mau bang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi Indonesia ini pecah perang karena perbedaan suku, agama dan lain. Dan kita lakukan itu kan bukan hanya soal ya, Indonesianya, ya karena melihat anak-anak kita. Ya kayak Iya. abang misalnya kan, saya dengar baru lahir anak kan. Iya, Nah, Bang, siap, pasti kan berpikir gimana anak kita nanti bisa merasakan juga tadi yang saya ceritakan waktu saya SD. Iya. Saya bisa main-main dengan tetangga saya tanpa melihat perbedaan dia ini agama atau suku apa. Nah, saya ingin anak saya juga pastinya pingin seperti itu, bahkan nanti cucu dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya kita generasi muda kan jangan kemudian termakan bang dengan narasi-narasi yang coba dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, membuat sekat-sekat perbedaan di antara kita. Ya kita generasi muda ini kan harusnya sebagai generasi yang sudah tercerahkan, sudah kuliah, sudah belajar kan bang. Ya jangan kita terikut dengan narasi orang. Ya, narasi kita gimana kita bisa memikirkan bekerja itu seperti apa, mengembangkan UMKM, mengembangkan usaha, ekonomi kreatif, tanpa perbedaan-perbedaan tadi bang. Nah ini menurut saya yang penting bang untuk dilakukan. Berarti tadi yang paling mempengaruhi adalah orang tua. Iya, sama keluarga itu bang yang paling mempengaruhi. Ya selebihnya kan ini ya guru ini kan dari semua orang kak bang. Jadi kayak senior tadi ada saya sebut bang Maurar Sirait misalnya. Kemudian juga ada senior lainnya juga di GMKI, di lintas organisasi juga, yaitu kan mentor-mentor kita, tempat kita banyak belajar juga bang, begitu. Siap. Oke. Nih Bang, aku jadi tertarik pengen buat satu game Bang. Apa itu? Jadi kalau nanti aku sebut satu nama, deskripsikan 3 kata gitu. Oke, ngeri Oke. kali. Siap. Prabowo. Tegas, kemudian berani, dan komitmen. Tegas, berani, komitmen. Harus flow dong Bang, jangan gitu. Ya kan kita harus Oke. membayangkan bang profilnya. Namanya mendadak kan bang. Jokowi. Rendah hati, visioner, kemudian pemberani. Erick Thohir. Erick Thohir, pengusaha, kemudian visioner dan berani bang. Luhut Binsar Panjaitan. Tegas, kemudian visioner, dan yang ketiga itu ya kuat gitu bang. Kuat, siap. Oke Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang ya. Siap. Oke. Ini Itu yang terakhir sekali pertanyaan Bang. terakhir kedua ya? Sekali Ini Bang. pertanyaan terakhir ketiga. Oke Bang. Sampai 10 kali juga nggak apa-apa. Enggak Bang, tapi ini penting untuk teman-teman yang menonton kan. Dan mungkin ini akan sampai selamanya akan ada kan. Gitu. Indonesia ini masih dikatakan negara berkembang Bang. Masih banyak hal-hal yang harus dibantu dari sisi ekonomi dan segala macamnya. Abang yang sekarang ya mungkin saat ini sudah bisa dan tadi juga entrepreneur. Bagaimana cara abang agar meningkatkan kesejahteraan yang ya untuk sementara yang di sekitar kita gitu? Karena apabila kami berpikir apabila orang di sekitar mensejahterakan orang sekitarnya, maka orang sekitarnya itu akan bangkit. Apa ya langkah yang abang lakukan untuk hal-hal seperti itu? Yang pertama kan memang seperti yang saya tadi ceritakan, saya kan bergerak di entrepreneur. Iya. Jadi memang ada yang bangkrut, ada yang Iya. masih berjalan karena, dan khususnya di situasi pandemi kemarin yang tadinya sudah baik jadi drop. Nah, kita ada buat rumah bimbingan belajar bang di Siantar, kemudian ada kopi namanya Kopi Bahagia. Kemudian ada juga media namanya Opsi ID dan beberapa lainnya, itu kan yang bisa saya lakukan secara langsung untuk membuka lapangan pekerjaan, mengajak teman-teman bersama kawan-kawan yang lain, tidak sendiri ya bang, untuk bisa kemudian berperan lah, memberi dampak bagi masyarakat sekitar. Nah itu mudah-mudahan juga ke depan bisa menghasilkan lagi entrepreneur lain, bidang-bidang usaha lain yang bisa dikembangkan. Nah yang kedua sendiri bang, menurut saya adalah termasuk di organisasi kami coba lakukan bang, itu mengakses bantuan-bantuan usaha bang, yang bisa kemudian diberikan kepada teman-teman generasi muda. Nah puji Tuhan tahun lalu itu kita dapat bantuan dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu dapat bantuan untuk 19 komunitas bang, sebesar 40 juta.
Nah itu kita bagikan ke teman-teman, kita minta mereka mengajukan proposal. Kemudian ya ada yang memang ya itu tadi namanya usaha ini kan bang, nggak semuanya juga bisa berjalan. Jadi dari 19 ini ya sekitar setengahnya masih berjalan sampai sekarang. Ada yang memang drop, ada yang ya begitulah naik turun seperti itu bang. Nah itu upaya kita mendorong. Nah termasuk tahun ini kita juga akan ada pemberian bantuan usaha. Ini kerjasama juga dengan Bang Ara Sirait. Itu dari Gamki ada nanti memberikan bantuan untuk 5 kader Gamki yang mengembangkan usaha. Itu kita memberikan 100 juta per orang. Usaha. Tapi memang khusus untuk kader Gamki yang supaya ini juga jadi nilai jual. Siap, Jadi nanti ya Paham, teman-teman yang mau masuk Gamki bisa nanti ke depannya bisa mengakses ini. Wih, berarti gue daftar Gamki ini. Boleh juga Pak. Nah Iya, itu iya. nggak dibatasi bidang Siap, usahanya siap, apa. Nah yang siap. ketiga dari sekarang saya sebagai komisaris kan di BUMN pengembang pelabuhan, saya coba lagi melihat kan sekarang Pak Jokowi banyak bangun bang. Iya. Tol laut ini kan pelabuhan, Iya. bandara, jalan tol. Nah sebenarnya kan di situ bisa jadi sentra-sentra usaha bang. Iya. Nah karena kan justru di mana ada tadi aktivitas ekonomi, nah di situ kan masyarakat akan bisa berkumpul, bisa Iya. berkembang. Nah Benar, contoh kalau di zaman Majapahit dulu Kerajaan Nusantara kan di kota-kota pelabuhan itu justru ekonomi berkembang. Berkembang ya. Nah benar. begitu juga kalau sekarang ada bandara kan ya di sekitar situ jadinya harusnya bisa hidup Iya. aktivitas ekonomi. Termasuk jalan tol kan ada rest area dan lain-lain. Oke. Nah ini yang kalau dalam konteks pelabuhan saya ingin mau coba belajar, mau melihat apakah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu ada memang diberi ruang untuk UMKM bisa kemudian bergerak. Iya, iya, iya. Nah kan harusnya jangan kita mindset kita pelabuhan ini buruh kasar, hanya Iya. pengangkat apa Beban, beban apa barang, semua barang gitu ya. dan lain-lain kan kita bisa lihat juga itu sebagai pusat ekonomi, misalnya kuliner ya kan, anak-anak muda misalnya atau UMKM masyarakat bisa di sana, kemudian handicraft, oleh-oleh. Nah jasa juga, jasa pengiriman misalnya, jasa transportasi mobil motor kan orang bisa di situ, jadinya kan banyak kalau misalnya penumpang kan mereka. Iya, Nah, jadi iya. ini yang saya ingin lihat apakah pelabuhan-pelabuhan ini yang sudah banyak dibangun oleh Pak Jokowi itu juga menyediakan ruang Iya. bagi UMKM tadi. Kalau nggak ada, Nah kalau dibuatin. nggak ada itu yang kita dorong. Nah supaya disitulah partisipasi masyarakat itu kemudian bisa terlibat, mereka bisa dapat akses tadi untuk ekonomi tadi bang. Nah Woi. itu yang coba mungkin ke depan ingin saya lakukan bang, begitu. Baik, terima kasih Bang buat langkah-langkahnya. Siap. Semoga Indonesia semakin Amin. kuat. Semoga Amin. jaya Indonesia jaya. Indonesia Semakin 2045 adalah Indonesia emas. Siap. Dan Amin, cita-cita amin. itu kita harus dorong dan kita harus Kita jaga. harus sama-sama terlibat berpartisipasi Siap. bang. Oke, Bang. Siap. Oke. Teman-teman, nama official berikut dengan Bang Sahat kita sudah melakukan melakukan diskusi dialog. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jujur saya juga merasa wah ini kita pemuda khususnya milenial ini kayaknya harus melakukan apa yang dilakukan beliau. Oke, dan kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua dan kita sudah tuntaskan semua. Salam MK official.